Episode 2331. Ledakan. Dalam sekejap, di seluruh makam Dewa Racun, tubuh primedis kecil itu kosong, dan kemudian lingkaran kabut hijau beracun terus-menerus keluar dari tubuhnya. Kuali Dewa Racun di bawah telah terserap seluruhnya. Seiring berjalannya waktu, fluktuasi kabut beracun menjadi semakin lemah, dan seluruh ruangan menjadi sunyi, tetapi mata dokter kecil itu sedikit terbuka, seperti orang mati yang hidup, dan ada warna hijau yang langka di matanya. Mata hijau zamrud tidak memiliki ciri apapun, tetapi ketika Dingqing melihatnya, rasa takut muncul dari hati, dan bahkan jiwa akan gemetar karenanya. Kekuatan pil suci 10.000 racun, apakah itu jiwa atau kekuatan spiritual, mungkin akan terkikis dengan bersih karena desakannya. Seharusnya baik-baik saja. Setelah sekian lama, Xiao Yan menghela nafas lega setelah berulang kali memastikan bahwa Xiao Yisheng telah menggunakan kekuatan segel reinkarnasi untuk memadukan pil racun. Pada saat ini, pil beracun di tubuh Xiao Yixian berkembang dengan kabut beracun yang menyilaukan, melonjak seperti jantung, dan tiba-tiba semburan kabut beracun yang sangat kejam melonjak, memberi nutrisi dan memperkuat tubuh halus Xiao Yixian. Kesuksesan. Melihat ini, Suner tersenyum lebih cerah dari siapapun. Pertama, masalah tindak lanjut Xiao Yixian telah diselesaikan, yang memecahkan kekhawatiran Xiao Yan, dan kedua, dia berbahagia untuk Xiao Yixian dari lubuk hatinya. Karena berhasil, maka kuali Dewa Racun ini tidak bisa disia-siakan. Xiao Yan tersenyum sepenuh hati, tetapi dengan indera penciumannya, secara alami tidak sulit untuk menemukan bahwa dewa medis kecil yang melahap pil racun sekarang, aura di tubuhnya kurang dari aura petarung abadi bintang 4 atau 5. Peningkatan seperti ini sungguh menakutkan. Kuali Dewa Racun, aku tidak bisa bergerak untuk saat ini. Dokter kecil abadi bangkit, dan ada lingkaran cahaya hijau samar di sekujur tubuhnya, dan lingkaran cahaya itu dipenuhi dengan aura mematikan dan suram. Kenapa ini? Xiao Yan berkata dengan ragu-ragu, meskipun kuali Dewa Racun sangat berharga, jika tetap di sini, mungkin ada bahaya besar yang tersembunyi di masa depan. Kuali Dewa Racun adalah artefak yang sangat kuat. Jika Anda ingin mengendalikannya sendiri, Anda perlu melakukan beberapa penilaian khusus. Sampai sekarang, saya tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikannya sepenuhnya, dan karena sifat khusus dari kuali Dewa Racun, senjata suci ini hanya dapat dikendalikan oleh mereka yang berlatih seni racun, dan hanya dapat dinilai. Jika dinilai secara paksa oleh beberapa orang kuat yang belum mempraktikkan seni racun, kuali Dewa Racun akan mengekstraksi seluruh hidup mereka dan mengembalikannya ke dirinya sendiri. Xiao Yixian menggelengkan kepalanya dan menjelaskan taruhannya. Kontrol segel reinkarnasi dan pil racun membuat Xiao Yixian mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jika Anda tidak bisa mengendalikannya, sulit untuk meletakkan benda ini di sini dan tidak aman. Dengan latar belakang Istana Dewa Racun, jika benda ini ditemukan, pasti akan terjadi badai berdarah. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, kata, senjata ilahi, di tingkat reinkarnasi, hampir berada di urutan kedua setelah keterampilan bertarung tingkat dewa, dan nilainya terbukti dengan sendirinya. Jika tidak bisa jatuh ke tangan mereka, mereka harus memikirkan cara jitu untuk menyegel senjata dewa tersebut, agar tidak jatuh ke tangan beberapa orang yang tidak bermoral. Meskipun saya tidak bisa mengendalikannya, tidak sulit untuk menghilangkannya. Tentu saja, ada satu hal lagi yang perlu dilakukan sebelum membawanya pergi. Setelah Xiao Yixian selesai berbicara, energi kematian hijau di sekujur tubuhnya tiba-tiba mendidih, dan kemudian dia melihat kehampaan tak berujung di kejauhan, dan implikasinya sangat jelas. Roh kuali Dewa Racun. Melihat kemunculan peri dokter kecil, Suner membuka mulutnya sedikit. Kekuatan roh kuali Dewa Racun terlalu tirani, bahkan jika saya dirasuki iblis, saya tidak yakin bisa mengalahkannya. Pada saat ini, wajah Xiao Yan mau tidak mau menunjukkan ekspresi bermartabat. Kekuatan roh kuali Dewa Racun telah mencapai tingkat reinkarnasi 5 kali lipat yang sebenarnya. Jika kita bertarung sendirian, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi itu selalu hanya roh kuali. Senior Xuanhe telah bersiap untuk itu, dia. Ini adalah putra racun. Biarkan saja dia bersentuhan dengan tubuh kuali Dewa Roh Racun. Semua harga dirinya secara alami akan merugikan diri sendiri. Saat berbicara, sebutir benih hijau menyembur keluar dari tangan giok abadi dokter kecil itu, dan ada konsentrasi gas beracun yang tak ada habisnya di dalamnya. Ini adalah kekuatan Dewa Racun, yang dapat mengisolasi sebagian besar serangan racun Dingling. Dengan itu, selama kita tidak menghadapi serangan terkuat Dingling, kita dapat menjaga kita tetap aman. Saat berbicara di Du, lingkaran energi hijau melingkari kulit Xiao Yan dan yang lainnya, membentuk konjungtiva energi yang tampak transparan. Satu demi satu, hal-hal yang berhubungan dengan Dingling dicurahkan dari tubuh Xiao Yixian dan dibagikan kepada semua orang, dan kemudian mereka bertiga tidak berhenti sama sekali, dan langsung melintasi kehampaan dan kembali ke jalan semula. Kali ini, meskipun Anda mengukur kuali ini, Anda tidak dapat menghindarinya. Di sisi lain, pertarungan jelas sudah ada yang menang dan ada yang kalah. Di rumah kayu di tengah halaman yang dikelilingi oleh penghalang, ada kursi utama, dan Dingling, yang menempati tubuh dewa beracun Xuanhe, sedang duduk di dalamnya saat ini, dan matanya acuh tak acuh, memindai dua orang yang terikat di tanah. Penuh kebencian, gagak emas berkaki 5 dan anak jiwa racun saling memandang, lalu bergumam dengan dingin. Setelah Xiao Yan dan yang lainnya pergi, keduanya dikalahkan oleh Dingling, namun anehnya setelah Dingling mengalahkan mereka, mereka tidak langsung membunuh mereka, melainkan malah membunuh mereka. Di penjara,
dia terus mengutuk dan menceritakan betapa dewa beracun Xuanhe itu berbahaya dan tercela. Hahaha. Semangat artefak, pembangkit tenaga listrik Istana Dewa Racun. Tidak lebih dari itu. Hari ini, saya akan menggunakan sumber kalian berdua sebagai bukti bahwa kursi ini telah melihat matahari lagi. Suaranya sangat datar, tapi itu membuat niat membunuh dari udara dingin di seluruh ruangan melonjak. Dalam sekejap, Dewa Racun Xuanhe bangkit, dan ternyata sedang mengaum pada dua orang di depannya, melihat sosok dengan bekas luka di dua tubuh di depannya, dan bahkan satu demi satu dengan warna merah, noda darah muncul, senyumnya sangat mengerikan. Wah, suara itu baru saja jatuh, dan dengan langkah kakinya sebagai pusatnya, kabut beracun yang kejam meletus seperti gunung berapi, dengan mudah membungkus seluruh rumah kayu itu dalam kehampaan. Sial, sumber racun yang kuat. Pada saat ini, rasa tercekik yang kuat membuat Poison Soul Sun menyadari apa itu ketakutan untuk pertama kalinya. Mati, sumber racun yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah mereka berdua, dan kekosongan menjadi terdistorsi di sepanjang jalan, dan suara pecah muncul. Wong Bas. Pada saat kritis seperti itu, kekosongan rumah kayu mulai bergetar sedikit, dan titik lampu hijau tiba-tiba muncul, dan kemudian terbang menuju gagak emas berkaki 5 dan keduanya pada saat yang bersamaan. Retakan, dengan suara serangan dingling sepertinya menghantam batu yang keras kepala, dan hancur berkeping-keping oleh lampu hijau. Siapa? Keluar dari sini. Pada saat ini, kegelisahan yang kuat mulai melekat di hati Dingling, matanya menatap tajam ke kehampaan rumah kayu di depannya, kehampaan itu berputar, dan sepertinya ada nafas yang tidak jelas menderu. Nafas seperti itu membuatku sedikit familiar, tapi itu jauh lebih kejam dari sebelumnya. Yang lebih penting lagi, roh kuali Dewa Racun bisa mencium jejak ketakutan nyata dari titik lampu hijau. Itu adalah, kekuatan Dewa Racun Xuanhe. Episode 2332. Roh kuali Dewa Racun, tetaplah aman. Setelah kabut beracun yang mengerikan menyebar, kekosongan di depannya menggeliat, dan tubuh ketiga Xiao Yan terpantul di mata mereka. Bagaimana mungkin, kalian tidak mati? Wajah Dingling pucat saat melihat kemunculan Xiao Yan dan mereka bertiga tinggal bersama, dan dia curiga untuk beberapa saat. Kolam kabut racun di bawah adalah tempat aneh yang bahkan dia takut pada 3 titik. Bagaimana orang-orang ini bisa selamat? Terima kasih, sekarang aku kembali untuk berurusan denganmu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, nyala api yang mengerikan muncul, disertai dengan ledakan niat membunuh, yang benar-benar membuat seluruh ruangan menjadi sunyi, dengan bau samar-samar terbakar. Itu hanya 3 anjing yang berduka. Dingling mendengar kata-kata itu, tetapi tidak dapat disangkal mengangkat bahunya dan tersenyum, tetapi matanya tetap tertuju pada peri medis kecil itu. Tampaknya di antara ketiganya, wanita yang tampak lemah ini adalah ancaman terbesar. Pergi, aku serahkan sisanya padamu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung meledakkan api suci ke seluruh tubuhnya, lalu menghancurkan rumah kayu itu dan membawa Dingling ke langit kosong di atas rumah kayu itu. Kolam kabut beracun itu, bukankah aneh? Menurutku, kenapa aku tinggal di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan aku tidak dapat menemukan sisa-sisa dewa beracun Xuanhe. Ternyata ada misteri lain. Dingling sepertinya tidak terburu-buru, tiba-tiba ada ledakan kegembiraan rahasia di matanya, disertai dengan cibiran, suaranya sangat mengejutkan. Jangan khawatir, kamu tidak akan punya kesempatan untuk mengetahuinya. Bisikan alam, benih alam. Pada saat itu, suara Xiao Yan tiba-tiba menjadi tajam, dan kemudian api ungu misterius perlahan keluar dari tubuhnya. Di bawah tatapan Dingling, itu berubah menjadi benih ungu dan jatuh ke tanah. Setelah mendarat, tanaman dan pepohonan lebat dan melimpah yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, menggantikan kabut beracun mematikan di seluruh halaman dengan vitalitas yang kuat. Wah! Pepohonan dan tumbuhan, nafas alam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah wajah, dan akhirnya membentuk pohon purba di langit. Di bawah kendali Xiao Yan, ia meledak dengan gelombang yang sangat menakutkan seperti ular berbisa. Wah, melihat pohon kuno di langit yang menembus langit seperti meteor mengejar bulan, Dingling perlahan mengangkat telapak tangannya, mengulurkan jari telunjuknya dan tiba-tiba menunjuk ke arahnya, Ning. Begitu suara itu turun, seberkas cahaya hijau besar berkumpul dari ujung jari Dingling pada saat yang sama, dan kemudian tiba-tiba mengenai serangan Xiao Yan. Kedua serangan itu langsung membeku di udara. Ledakan. Meski kedua serangan tersebut sudah memadat, masih ada riak kehancuran di sekelilingnya yang terus meluap. Kekuatan tirani ini mau tak mau membuat kulit kepala orang kesemutan. Laut api suci. Melihat ini, Xiao Yan tidak menyesalinya, tetapi 5 jenis api di tubuhnya memancar keluar, dan kemudian menetes seperti tetesan hujan, memenuhi seluruh ruang. Api suci tebal yang memurnikan aura suci sangatlah kejam, bahkan jika itu adalah Dingling. Wajahnya langsung berubah serius. Arai asal langit transformasi racun, lari. Melihat Xiao Yan menampilkan formasi api yang begitu besar, Dingling tidak berani menahan tangannya sama sekali. Dia mendengus dingin, dan formasi di ruang itu mengeluarkan suara menusuk seperti roda gigi yang berjalan. Kabut hijau beracun yang tak berujung meluap dari angkasa, dan kemudian terjerat dengan lautan api suci Xiao Yan. Kehampaan bergetar, dan kekeringan yang telah lama hilang muncul. Oh, arai surgawi transformasi racun benar-benar dapat melahap kekuatan api orang ini. Pada saat ini, Dingling terkejut saat mengetahuinya, dan kemudian matanya bergerak cepat, seolah sedang memikirkan sesuatu.
Kekuatan Seng Yan adalah tirani, jika dia bisa menyerapnya, menerobos belenggu saat ini juga merupakan hal yang biasa. Coba ini, Xiao Yan seolah-olah tidak ada yang salah, 5 jenis api suci muncul, dan kemudian membentuk platform teratai menyala yang indah di depannya. Kekuatan mimbar teratai api kali ini sangat kecil, tetapi ada semacam kekuatan yang dirancang khusus untuk menangani kuali. Dewa Racun, Wong berdengung, memadatkan kekuatan api suci yang besar, itu dengan mudah menyembunyikan fluktuasi Dewi Beracun. Untuk sesaat, platform teratai mulai berputar, tetapi pada saat ini, pada semua daun di atas platform teratai, garis-garis aneh yang hampir hitam pekat perlahan keluar, ditutupi dengan bau yang sangat aneh. Manusia, tetap di sini selamanya. Merasa bahwa kekuatan di lautan api suci terus-menerus diserap oleh dirinya sendiri, Ding Ling mencibir, dan kabut beracun yang agung berputar, menelan Xiao Yan. Tapi, sial, Xiao Yan belum sempat menjalankan platform teratai, dan tiba-tiba serangan ini ditelan oleh kabut beracun. Dia mendekati tubuh Ding Ling dan berdiri di sana dengan ekspresi bermartabat di wajahnya untuk beberapa saat, tetapi ada senyuman sekilas di matanya. Puff, Ding Ling membuka sudut mulutnya dan dengan mudah menelan platform teratai Xiao Yan ke dalam perutnya. Aliran kekuatan murni mulai melonjak, mengalir melalui anggota tubuhnya, dan bahkan kekuatan yang tadinya stagnan, sebenarnya memiliki sentuhan yang sangat jelas. Hahaha. Untuk memberi penghormatan kepada beberapa dari kalian, hari ini saya akan menunjukkan kepadamu apa itu pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Saat itu, tubuh Ding Ling melayang di udara, dan kemudian suara gila itu terus terdengar. Apa yang sedang dilakukan orang-orang ini? Melihat pemandangan ini, gagak emas berkaki 5 dan jiwa beracun memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Awalnya, kekuatan Ding Ling sangat tirani, tetapi sekarang telah menelan begitu banyak kekuatan api suci, saya khawatir perjalanan ini. Hampir, dokter kecil abadi. Melihat penampilan arogan Ding Ling sekarang, Xiao Yan akhirnya melontarkan senyuman tipis di matanya, dan tiba-tiba meraung ke arah sosok di belakangnya. Ngomel, suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan fluktuasi kabut beracun yang aneh menghilang dengan bersih, seolah-olah ditekan oleh sesuatu. Api hijau perlahan meluap dari tubuhnya, dan kemudian mengikat seluruh tubuhnya di dalam kehampaan, tidak bisa bergerak. Ini, Dewa Racun. Tiba-tiba, kelopak mata Ding Ling bergerak-gerak hebat, dan dia melihat batu hitam yang familiar dari tengah api hijau. Putra Racun, menekan segala sesuatu adalah keterampilan yang digunakan Dewa Racun Xuanhe untuk menjadi terkenal. Dewa Racun Xuanhe, kamu hina dan jahat. Seluruh tubuh Ding Ling perlahan mekar dengan api hijau, dan raungan gila dari sudut mulut Ding Ling juga perlahan keluar. Haha, Ding Ling, kita sudah bersama selama ribuan tahun, tapi aku tidak pernah menyangka kamu masih begitu kejam dan sombong. Aku ingat pertama kali aku melihatmu. Meskipun hatimu keras, sifatmu tidak buruk, tapi dengan tumbuhnya kekuatan dan kebijaksanaanmu, itu bertentangan dengan jalan yang aku pikirkan. Kali ini, itu akan hilang sama sekali. Sebuah suara samar muncul, dan tiba-tiba api hijau benar-benar membentuk sosok sebenarnya dari Dewa Beracun Xuanhe, dan ketika dipelintir, penjara hijau yang penuh dengan fluktuasi misterius kuno dengan mudah menyegel tubuh Ding Ling. Fluktuasi kuno ini sebenarnya menyebabkan seluruh kekuatan di tubuh Ding Ling terdiam beberapa saat. Merasakan bahaya mematikan ini, wajah Ding Ling akhirnya menunjukkan fluktuasi yang hampir gila. Sangkar kabut beracun berwarna hijau zamrud yang tersisa dari putra racun sudah cukup untuk menekan dan menyegelnya. Dengan metode Xiao Yan dan yang lainnya, aku khawatir. Episode 2333. Dewa Racun Xuanhe, kamu benar-benar omong kosong. Pada awalnya, kamu tidak memiliki senjata dewa. Jika kamu tidak mengandalkan kekuatan dan kebijaksanaan kursi ini, bagaimana kamu bisa memiliki alat dewa seperti kuali Dewa Racun? Bagaimana kamu bisa duduk di posisi Dewa Racun tertinggi di dunia iblis? Di dalam sangkar hijau, gelombang kabut beracun yang mengerikan melonjak, mengubah tubuh Ding Ling menjadi ilusi, dan kemudian Ding Ling meraung, suaranya penuh kebencian. Kamu mungkin punya pahala, tapi jika dibandingkan, dosanya lebih besar. Jika aku membuatmu tetap hidup, itu pasti akan menyebabkan kesalahan yang lebih besar. Aku minta maaf padamu. Jadi, ayo jatuh. Suara menyalahkan diri sendiri muncul, dan hantu Dewa Racun Xuanhe menghilang sepenuhnya, dan seluruh arai asal surgawi transformasi racun juga mulai runtuh sedikit. Kekuatan yang hancur semuanya melekat pada sangkar, menyebabkan tubuh Dewa Racun Xuanhe yang ditempati oleh Ding Ling langsung hancur, hanya menyisakan awan kabut yang hampir hijau. Itulah asal mula Ding Ling. Sayang sekali membunuhnya seperti ini. Akan kulihat apakah aku bisa menghilangkan seluruh pikirannya. Kalau begitu, roh kuali ini, yang kekuatannya mencapai tingkat kelima, seharusnya memberikan dorongan yang mengerikan padamu. Melihat sumber roh kuali di dalam sangkar, yang kesakitan, menjerit, dan kekuatan di dalam tubuh dengan cepat melemah, Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata. Oke, dokter kecil itu mengangguk sedikit, lalu duduk bersila di ruang hampa. Pil racun dan segel reinkarnasi ditampilkan bersama-sama di dalam tubuh, dan bersama-sama mereka menekan serangan balik gila dari Ding Ling. Laut api suci, kupas. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dan kemudian telapak tangannya ditutupi dengan riak kuno yang tak terhitung jumlahnya. Segera, api di seluruh ruangan tiba-tiba mendidih, dan aura suci meledak ke kuali di dalam sangkar. Kamu, bajingan ini, bahkan jika kursi ini mati, itu tidak akan membuat hidupmu lebih mudah. Ding Ling Wanyuan, hancurkan dirimu sendiri.
Dingling mengertakkan gigi dan menahan kekuatan penekan sangkar dewa beracun Xuanhe. Giginya berdengung, dan sepertinya dia akan hancur total karena kecerobohan sekecil apapun. Ditambah dengan kekuatan pengelupasan api suci yang berasal dari Xiaoyan, suatu saat seluruh masa kabut mulai bergulung. Puff! Dengan suara, saat suara kuali jatuh, sebuah kuali kecil ilusi muncul di atas kelompok cahaya berkabutnya. Saat itu muncul, seluruh ruangan dipenuhi dengan keheningan. Orang ini benar-benar menguasai kekuatan inti dari Poison God Cauldron. Tidak bisa tinggal, dokter kecil itu mendengus, dan pil racun di tubuhnya langsung meninggalkan tubuhnya, berubah menjadi meteor dan mengaum ke arah Dingling. Ketika pil beracun dicurahkan, kekuatan Dingling Tong sangat ditekan. Hancurkan bersama, hahaha. Raungan rendah yang mengejutkan dan menakutkan muncul, dan kuali kecil ilusi itu menyusut dengan hebat, lalu tiba-tiba meledak. Kabut tebal beracun, disertai dengan kekuatan penghancur, menyebar sepenuhnya, dan tepat setelah dilepaskan, tiba-tiba kabut itu menghancurkan sangkar kabut beracun yang diletakkan oleh Dewa Racun, dan lingkaran energi hijau membawa kengerian menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Berfluktuasi, meledak ke arah Xiaoyan dan lainnya. Wong berdengung. Pil suci 10.000 racun berdiri di depan semua orang, seperti lubang hitam tak berujung dan dalam, melepaskan lingkaran kabut hijau beracun, yang sebenarnya menahan energi serangan paling kuat. Hilangkan aku. Melihat ini, tekanan Xiaoyan berkurang drastis, dan dia menahan napas sekarang. Retakan, diberkati oleh kekuatan ketiganya, asal-muasal kuali bergetar, dan lapisan roh jahat merah perlahan berubah menjadi kabut putih dan menghilang di sini di bawah pembakaran api suci. Semenit kemudian, kekosongan di seluruh halaman tak tertahankan, dan kekuatan kabut tebal beracun tetap ada, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya menyayat hati, tetapi sisa pemikiran dari posisi Dingling asli juga sepenuhnya terhapus olehnya. Hanya tersisa awan kabut putih bersih. Inilah asal mula roh kuali. Sudah lama ada pada alat ilahi. Akan sangat membantu bagi Anda untuk melakukan penilaian alat ilahi di masa depan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerapnya. Suner tersenyum manis, lalu berkata, ya, setelah peri medis kecil selesai berbicara, dia mengangguk sedikit kepada Xiaoyan dan yang lainnya, menutup matanya dan duduk bersila, dan erisipelas beracun digunakan bersama-sama, dan hisapan terang terus menyerap sumber kabut ini. Setelah mengatakan itu, tempat itu kembali sunyi. 3 hari kemudian, ketika peri medis kecil itu membuka matanya dan mengeluarkan kabut beracun yang aneh dari sudut mulutnya, perjalanan itu benar-benar berakhir. Apakah ini reinkarnasi? Ketika dokter kecil abadi mengeluarkan kabut beracun, Xiaoyan sangat menyadari beberapa fluktuasi halus yang terkandung di dalamnya, dan buru-buru berkata. Meskipun saya tidak tahu kekuatan Dewa Racun Xuanhe, tapi setidaknya itu adalah reinkarnasi ke-6 dan ke-7, reinkarnasinya pasti memiliki misteri misterius yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, tetapi sudah berapa lama sebelum medis kecil itu. Peri memiliki segel reinkarnasi. Bahkan setelah menyerap sumber roh kuali dan mencapai reinkarnasi dengan begitu mudah, itu memang sedikit pukulan, terutama bagi seseorang seperti Xiaoyan yang terus-menerus berjuang dan menerobos tepi hidup dan mati. Pukulan ini terlalu besar, bukan? Tentu saja, Xiaoyan juga tahu bahwa orang kuat seperti Dewa Racun Xuanhe, bahkan jika dia masuk ke dalam reinkarnasi dengan mengandalkan kekuatannya, hanyalah awal dari reinkarnasi. Sister Xiao Yixian, kekuatanmu telah meningkat begitu pesat, apakah ini akan berdampak pada masa depanmu? Suner melangkah maju dan bertanya dengan sedikit cemas. Bagaimanapun, Suner mengetahui misteri segel reinkarnasi. Meski hal semacam ini menakutkan, bukan tidak masuk akal jika hanya reinkarnasi yang bisa memahami reinkarnasi. Ada satu hal, tapi situasinya tidak optimis sekarang. Saya juga tidak berdaya melakukan ini. Selain itu, kami berlatih seni racun, dan kami tidak terlalu mengandalkan kekuatan, keterampilan bertarung, Del. Satu-satunya cara kita bertarung adalah racun, jadi jangan terlalu khawatir. Dokter kecil abadi berhenti, dan memutuskan untuk berbicara agar Xiaoyan dan yang lainnya tidak khawatir. Yah, ini harusnya berakhir. Ayo kembali dan serap kuali Dewa Racun. Bahkan jika benda itu tidak dapat dikendalikan dalam waktu singkat, itu adalah benda yang sangat bagus di tanganmu. Xiaoyan membuka mulutnya dengan santai dan menyelesaikan masalah ini, tapi dia merasa jauh lebih nyaman. Xiaoyan, Suner, terima kasih. Xiao Yixian mengangguk, dan kemudian semua orang kembali ke kolam kabut beracun di bawah. Setelah beberapa kemunduran, mereka berhasil memasukkan kuali beracun ke dalam tubuh, mengandalkan induksi Xiao Yixian. Jika mereka ingin melakukan penilaian artefak, saya takut kekuatan seseorang perlu mencapai sekitar tingkat keempat, tetapi tugas yang paling mendesak saat ini bukanlah senjata ilahi, tetapi istana Dewa Racun. Setelah menyelesaikan masalah ini, semua orang menghela nafas lega. Tolong, senior, bawa kami kembali ke istana racun. Saya akan menjadi Dewa Racun generasi keempat. Setelah bernafas, Xiao Yixian berbicara kepada jiwa beracun di sampingnya, dan suaranya penuh dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, mendengar kata-kata itu, Poison Soul Zi mengangguk puas, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan kendali kuali Dewa Racun dan pil suci Wan Po, gadis ini akan mencapai pencapaian tak terbatas di masa depan, dan bahkan mungkin menjadi Dewa Racun berikutnya. Dan dengan mengikuti dan membantunya, lama-kelamaan, dia akan cukup untuk menjadi sosok teratas di istana Dewa Racun, itulah yang dia impikan.
Episode 2334. Istana Dewa Racun terletak di area inti alam Dewa Racun, di dalam area luas yang disebut domain Dewa Racun. Lumpur Dewa Racun tempat Xiaoyan dan yang lainnya pergi juga merupakan penghuni Istana Dewa Racun. Di domain Dewa Racun, kekosongannya berbeda dari apapun yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Ada serangga beracun dan beracun di mana-mana, dan kekuatan racun jahat itu sangat kuat. Racun beracun ini dapat dengan mudah membunuh musuh. Alam Dewa Racun sangat besar, tetapi banyak bangunan di alam tersebut menampilkan segitiga yang aneh, yang merupakan situasi berkaki tiga. Dengan cara ini, Istana Dewa Racun dibagi menjadi 3 faksi, dan selalu terjadi pertempuran internal di antara mereka. Sejak jatuhnya Dewa Racun generasi ketiga, sudah lama tidak ada orang besar yang bisa menyatukan Istana Dewa Racun. Lagi pula, jika Anda ingin memerintah seluruh Istana Dewa Racun oleh satu orang, tanpa kekuatan dan bujukan yang kuat, sulit untuk meyakinkan masyarakat di bidang ini. Istana Dewa Racun saat ini telah dipecah menjadi 3 istana dan 6 gerbang, saling bertarung satu sama lain, dan begitu kekuatan lain di dunia Dewa Racun menyerang, mereka akan segera melepaskan prasangka mereka dan bergabung untuk menyerang musuh yang kuat, masalah internal dan eksternal, kebuntuan selama ribuan tahun. Saat ini, salah satu dari 3 istana utama, Istana Jingyue, terletak di pegunungan, di jalur pegunungan yang elegan, 2 sosok berdiri di pavilion, ekspresi mereka samar, dan sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu. Poison Soul Sun sudah lama keluar, kenapa belum ada kabar yang keluar? Pemilihan Dewa Racun sudah dekat. Kali ini, ada beberapa karakter muda yang luar biasa di istana dari 2 faksi lainnya. Dibandingkan dengan para jenius di istana kita sedikit biasa-biasa saja di sini. Di pavilion, seorang wanita parubaya dengan wajah anggun perlahan menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kekhawatiran, namun meskipun demikian, gejolak pada tubuh wanita ini sama sekali tidak biasa, dan gejolak yang terungkap secara samar-samar mungkin ada di sana, juga merupakan sosok heroik di istana. Tuan Istana, jangan tidak sabar, tidak peduli siapa yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Dewa Racun, selama mereka tidak memegang salah satu dari 2 token besar Dewa Racun, sulit untuk meyakinkan publik dan para tetua abadi di istana berpegang teguh pada apa yang telah mereka lihat dan tidak melihatnya. Jika itu adalah tanda dari Dewa Racun, pemilihan Dewa Racun hanyalah sebuah kontes di antara 3 istana. Menurut pendapat sederhana bawahan saya, di Istana Dewa Racun kita, mungkin akan sulit bagi Dewa Racun baru untuk muncul dalam ribuan tahun. Kuali Dewa Racun, pil suci 10.000 racun, 2 token utama Dewa Racun telah hilang sejak jatuhnya Dewa-Dewa Racun generasi ketiga. Jika Anda ingin menemukannya sekarang, bukankah begitu mudah untuk menemukannya, sayang? Di samping wanita parubaya itu, seorang lelaki tua berpakaian hijau dengan kain kasar tampak kesal. Jelas sekali, ketika dia menyebutkan hal semacam ini, dia tidak berdaya. Istana Dewa Racun adalah sepertiga dari dunia. Tanpa kepemimpinan Dewa Racun, akan sulit untuk menjadi kekuatan tertinggi di alam iblis. Terlebih lagi, alam Dewa Iblis didambakan oleh harimau. Pedang Iblis, aku khawatir status raksasa dunia iblis ini akan mudah salah tempat. Pedang Iblis dan kuali Dewa Racun adalah artefak asli di alam iblis. Kekuatan mereka sangat menakutkan, tetapi mereka tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Sepertinya masalah ini hanya bisa dibicarakan dalam jangka panjang. Turun dan bersiaplah. Sekalipun Jingyue Gong kita kalah kali ini, kita harus kalah dengan keberanian. Saya harap tidak ada tragedi dalam perjalanan ini. Istana Master Jingyue berbicara dengan lemah, seolah mengingat beberapa kenangan buruk di masa lalu, dan kulitnya menjadi sedikit jelek. Di masa lalu, 3 istana berkumpul untuk memilih Dewa Racun, dan setiap kali mereka memprovokasi pertempuran mereka sendiri. Hal semacam ini merupakan kerugian besar bagi Istana Dewa Racun. Tuan Istana, ada sesuatu yang buruk. Gadis beracun dari Istana Leng Yue datang ke pintu. Dikatakan bahwa dia ingin menemukan gadis beracun di Istana Jingyue saya untuk berkompetisi. Dia telah datang ke kaki gunung. Banyak orang beracun di istana telah terinfeksi dengan racun anehnya. Dan jika dia berhasil menembus gunung, wajah Jingyue Gongku akan menjadi acuh tak acuh. Sosok hijau itu bergegas keluar dari kejauhan, lalu keluar dari pavilion dan berkata dengan hormat. Tuan jiwa racun telah kembali. Tampaknya ada pembangkit tenaga listrik lain yang menemaninya, dan auranya agak mirip dengan manusia. Untuk sementara waktu, penjaga lain bergegas keluar pada saat yang sama, dan kedua pesan itu bergantian di sini pada waktu yang sama. Tuan Istana, ini, orang tua itu agak bingung untuk beberapa saat, bagaimana keduanya bisa bertabrakan. Du Yue, pergilah ke kaki gunung untuk menemui gadis beracun itu dulu, untuk menstabilkan situasi secara keseluruhan, dan aku akan pergi menemui jiwa beracun itu. Ingat, kamu tidak bisa menindas yang besar dengan yang kecil. Suara itu jatuh, dan penguasa Istana Bulan Cermin berubah menjadi asap hijau dan menyapu menuju lorong luar angkasa di kedalaman rumah pegunungan. Kekuatan penguasa istana sungguh luar biasa. Saya khawatir itu akan mencapai tingkat kelima yang sebenarnya dalam waktu dekat. Dikatakan jika kamu mencapai level kelima, kamu bisa memasuki area terlarang Istana Dewa Racun. Aku tidak tahu apakah itu benar. Setelah lelaki tua Poison Moon selesai berbicara, dia mengikuti para penjaga menuju kaki gunung. Ketika hal ini terjadi di rumah pegunungan Istana Cermin Bulan, Xiaoyan dan yang lainnya juga dengan lancar keluar dari rawa Dewa Racun dan sampai ke rumah pegunungan tempat Istana Cermin Bulan bertengger.
Sial, kekuatan di dalam tubuh mengalami beberapa liku-liku karena pertarungan dengan Dingling, dan tidak langsung memasuki stasiun istana Jingyue. Ini di luar istana, tapi sangat dekat dengan istana. Wajah Poison Soul pucat, dan kemudian dia hampir tidak menunjukkan senyuman ramah. Istana Jingyue ini, sepertinya kurang tepat. Namun, Xiaoyan mengabaikan kata-kata Poison Soul San, tetapi melepaskan kekuatan jiwanya, dan benar-benar merasakan kekuatan racun yang sangat agung dan menakutkan tidak jauh dari sana. Sepertinya seseorang telah memasuki gunung. Istana Dewa Racun dibagi menjadi 3 titik oleh 3 orang kuat, Istana Leng Yue, Istana Yao Yue, dan Istana Jing Yue, yang saya setiai. Rumah besar dari 3 istana besar semuanya terletak di area inti alam Dewa Racun, berdiri di puncak pegunungan, saling berhadapan dalam bentuk segitiga. Mendaki gunung adalah aturan yang ditetapkan oleh 3 istana sejak zaman kuno. Setelah gunung berhasil, mereka dapat mengklaim harta karun di istananya secara gratis. Pemecah gunung ini seharusnya berada di sini untuk seni abadi yang agung di istana Jing Yue kita. Poison Soul Child memperhatikan kabut beracun yang membubung di kejauhan dengan penuh kewaspadaan, dan berkata dengan cemas. Seni abadi yang hebat. Xiaoyan dan Suner mengangguk sedikit, tapi mereka tidak menunjukkan ketertarikan. Lagi pula, hal semacam ini sepertinya hanya berguna bagi mereka yang mempraktikkan racun. Xiaoyan, teknik abadi yang hebat ini bukanlah teknik racun, itu adalah teknik bertarung dengan atribut api. Ini, Dewa Racun Senior Xuanhe mengambil kesempatan ini untuk mencurinya dari Xiao Lingshan, Dewi Perang Klan Xiao. Mendengarkan suara jiwa beracun, peri medis kecil di sampingnya pertama-tama membuat gelombang api dari tanda reinkarnasi, dan kemudian seluruh pipinya tiba-tiba memerah, seperti awan yang terbakar. Petik 2. Petik 2. Dewa Racun Xuanhe ini, saya khawatir ini bukan lampu hemat bahan bakar, tapi benda ini, mungkin Anda bisa mencobanya. Pergi dan lihat. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, 3 wanita dan 1 pria berdiri bersama dan meledak di kaki istana Jing Yue. Kekuatan reinkarnasi tirani menyebabkan gelombang fluktuasi energi panas di sepanjang jalan. Reinkarnasi keempatnya, bahkan di domain Istana Dewa Racun, adalah pemandangan yang langka. Puncak, episode 2335. Pegunungan tempat tinggal Istana Jing Yue adalah area tanaman hijau yang luas, di mana terdapat banyak serangga beracun dan binatang beracun, tetapi sekarang menghadapi apa yang disebut gadis beracun ini, mereka tidak dapat mengungkapkan kemarahan apapun, dan hanya bisa diam-diam. Di sampingnya, dia menyaksikan orang-orang kuat di istana yang terus jatuh dan koma. Mungkinkah generasi muda Istana Jing Yue yang bermartabat begitu mampu? Sebuah suara sarkastik keluar, dan tiba-tiba terdengar suara beberapa sosok berjatuhan. Gadis beracun dari Istana Leng Yue, Leng Qingchen. Aturan dari 3 rumah besar istana juga sangat sederhana, yaitu menantang seluruh pembangkit tenaga listrik istana lawan dengan kekuatannya sendiri, tetapi satu-satunya hal adalah mereka yang lebih tua dari gunung tidak dapat melakukannya, jika tidak, aturannya akan rusak. Gadis pemecah gunung ini adalah Leng Qingchen, gadis beracun dengan bakat luar biasa di Istana Leng Yue. Sekarang dia baru berlatih lebih dari 100 tahun. Meskipun kekuatannya baru mencapai reinkarnasi tingkat kedua, dia memiliki kendali atas semacam racun aneh di istananya. Terutama luar biasa, sangat dicintai oleh banyak orang kuat di Istana Leng Yue, dan sengaja diberangkatkan, untuk sementara, tak seorang pun seusia di Istana Jing Yue yang bertempur tak tertandingi. Awalnya, Istana Jing Yue adalah yang terlemah di antara ketiga istana dalam hal kekuatan dan latar belakang. Sekarang, seluruh istana menjadi mendidih karena keributan seperti itu, dan banyak orang kuat yang datang mengelilingi mereka bersiap untuk upaya mereka, tapi di mana aturannya? Tidak buruk juga. Gadis kecil yang beracun, jangan membuat keributan di sini. Beberapa tokoh terus mengucapkan kata-kata kejam, banyak di antaranya telah mencapai tingkat reinkarnasi, namun dia terlalu tua untuk mengambil tindakan sama sekali, jadi dia hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Jika aturan yang ditetapkan oleh Istana Dewa Racun dilanggar, mereka akan dihukum oleh sesepuh tertinggi tersebut. Karena tidak ada siapa-siapa, maka saya akan mulai mendaki gunung. Ada 100 anak tangga di tangga. Setelah 100 anak tangga, dianggap saya berhasil mendaki gunung. Saya sudah lama mendengar bahwa ada gulungan misterius di Istana Jing Yue, dan belum ada yang berhasil mengolahnya, waktu yang lama. Gadis beracun Leng Qingchen tersenyum tipis, dan ada aura menakutkan dan aneh yang keluar. Matanya yang indah dengan lembut menyapu sekelompok sosok itu, ironi dia sangat jelas terlihat, tetapi pria ini mengenakan kerudung, dan tidak ada yang bisa melihat Fang Rong saja. Wanita beracun itu mengangkat pergelangan kakinya, dan jejak kabut hijau tertinggal, membungkus tubuh halusnya dan langsung melangkah ke tangga pegunungan. Kaki batu gioknya bergelombang, dan garis lengkung anggunnya luar biasa menarik. Jelas sekali, gadis yang disebut beracun ini telah dipenuhi dengan racun yang mematikan, dan jika dia menyentuhnya secara tidak sengaja, dia bisa mati seketika. Tunggu sebentar, tepat ketika gadis beracun itu mulai bergerak, suara samar terdengar dari kaki gunung di bawah. Wanita beracun dari Istana Jing Yue. Saya tidak tahu harus berkata apa. Gadis beracun Leng Qingchen menoleh, melihat jiwa beracun pucat di bawah, dan bergumam dengan dingin. Kekuatan Poison Soul San secara alami lebih tirani daripada dirinya sendiri, tetapi dengan aturan Istana Dewa Racun, Leng Qingchen memiliki cukup kebanggaan dan tidak ada rasa takut.
Biarkan aku mencobanya. Xiao Yan melangkah keluar dari belakang Poison Soul, dan gelombang api yang agung meluncur, menyebabkan keributan. Manusia di dunia manusia. Dua manusia. Wanita beracun, kamu melanggar aturan istana dewa racun kami. Melihat Xiao Yan dan Suner, gadis beracun Leng Qingchen langsung melihat kemarahan di dunia manusia yang tidak sesuai dengan alam dewa racun, dan tiba-tiba berkata sambil sedikit mencibir. Ya atau tidak, kamu akan tahu setelah pertarungan. Semua tanggung jawab, orang tua itu bersedia memikulnya sendiri. Wanita beracun itu berkata sedikit, jelas sekarang dia hanya bisa menaruh harapannya pada Xiao Yan dan yang lainnya. Gadis beracun dari istana Leng Yue, beranilah melawanku. Wajah Xiao Yan tenang, telapak tangannya perlahan mengepal, dan cahaya menyilaukan melintas di sekujur tubuhnya. Manusia ini, kenapa wanita beracun itu bisa begitu terlindung? Ketika dia melihat sinar cahaya berkaca-kaca muncul di sekujur tubuh Xiao Yan, kabut hijau beracun di sekujur tubuh gadis beracun itu tiba-tiba melonjak, seolah dia takut akan sesuatu. Xiao Yan, hati-hati. Meskipun kekuatan gadis beracun ini hanya pada reinkarnasi tingkat kedua, di istana racun, itu bukanlah tempat untuk menang dengan kekuatan. Di sini, racun adalah kunci untuk mengalahkan musuh. Saat ini, di tubuhku, tidak hanya kekurangan racun, tapi aku juga kekurangan waktu untuk menyadarinya. Peri medis kecil itu mendekati Xiao Yan dan berkata dengan sedikit cemas. Sekarang dia baru saja memperoleh pil 10.000 racun suci, kuali dewa racun, dan segel reinkarnasi, dia masih membutuhkan waktu untuk menyadari kekuatan ini, dan sekarang dia tidak dapat membantu Xiao Yan. Jangan khawatir, serahkan saja bajingan kecil ini padaku. Sudah waktunya kamu muncul nanti. Mengenai keracunan, aku punya cara. Hubungan antara Xiao Yan dan Xiao Yixian secara alami tidak biasa, jadi dia tidak peduli dengan hal semacam ini. Manusia yang sombong. Berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, sepertinya aku tidak akan menunjukkan warna apapun padamu. Kamu tidak tahu betapa kuatnya gadis beracunku. Ketika gadis beracun Leng Qingchen mendengar kata-kata itu, dia tersenyum muram. Meskipun Xiao Yan adalah manusia di dunia manusia, dan amarahnya sangat cerah, dia tetap mematuhi aturan istana dewa racun. Teruskan, ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh, dan nyala api berwarna kaca perlahan keluar dari tubuhnya, menempel di telapak tangannya. Xiao Yan tahu bahwa racun di tubuh orang kuat yang mempraktikkan seni racun adalah tirani. Sekarang setelah dia memulainya, dia ingin menemukan salah satu cara agar api suci bisa melawan racunnya. Bagaimanapun, beberapa racun bahkan dapat dengan mudah merusak penghalang api suci. Terlebih lagi, saya sebenarnya ingin mengambil racun dari gadis beracun ini dan menggunakannya untuk peri medis kecil, meskipun saya tidak tahu efek magis apa yang dimilikinya. Pengadilan kematian. Menghadapi penampilan Xiao Yan, gadis beracun itu mencibir, dan kabut beracun yang suram melonjak di sekujur tubuhnya. Dia menghentakkan pergelangan kakinya dengan keras ke tangga, dan segera semua kabut beracun berubah menjadi kilat hijau dengan gelombang yang menakutkan, menembak Xiao Yan. Mengentalkan. Melihat kilat hijau bersiul, Xiao Yan mengangkat penggaris api, lalu melangkah melintasi tanah, mencoba melawan. Wong Bas. Penguasa api dan petir hijau berbenturan, dan percikan api serta riak energi hijau menyebar dari penguasa api, dan bahkan penguasa api pun terkikis sedikit olehnya. Meletus. Mata indah gadis beracun itu menatap Xiao Yan dengan sedikit terkejut. Kekuatan api pada orang ini sangat aneh, dan dia benar-benar mampu menahan kabut beracunnya, dan segera mendengus dingin. Puff, petir hijau meledak, dan riak energi tersebar, menutupi seluruh kaki gunung. Anak manusia, kabut itu beracun, hati-hati. Melihat penampilan Xiao Yan, beberapa penonton di istana Jingyue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ini sangat tidak nyaman, dadaku sesak dan aku tidak bisa bernapas. Kekuatan jiwa di dalam tubuh sepertinya terkurung entah bagaimana. Selalu ada perasaan mengantuk. Apakah ini kengerian dari seni beracun gadis beracun ini? Dalam beberapa tarikan napas, Xiao Yan terus-menerus merasakan misteri seni racun gadis racun, tekad membara dan api suci melonjak di tubuhnya, dan tanduk kecil dan halus terakhir perlahan muncul di dadanya. Menyerap kabut beracun yang menembus tubuh Xiao Yan. Bagaimana mungkin, orang ini sebenarnya menyimpan artefak suci penghindar racun. Melihat tanduk halus di lengan Xiao Yan, sepasang mata serakah tiba-tiba tertuju pada Xiao Yan. Seni racun yang sangat bagus, tapi, hanya mengandalkan ini saja tidak cukup. Keluarkan semua keahlianmu. Xiao Yan menunjukkan senyuman aneh, dan segera menggeliat sedikit dengan malas, dan berkata kepada gadis beracun yang tertegun. Gadis yang bisa menjadi gadis beracun di istana Leng Yue ini harus diandalkan. Sekarang, dengan kekuatan ini, tidak cukup untuk mendapatkan racun. Di saat yang sama, Xiao Yan juga menantikannya. Poison Art dan Holy Flame sepertinya memiliki semacam hubungan yang halus. Episode 2336. Orang ini, kekuatan di tubuhnya aneh. Petik 2. Pada saat ini, gadis beracun Leng Qingchen juga menyadari bahwa api berwarna kaca di sekitar Xiao Yan sebenarnya mengandung beberapa kekuatan yang sangat berbeda, dan kekuatan itu bahkan mengirimkan perasaan berdebar dari seni beracun di tubuhnya, dan dia segera menjadi waspada, berdiri. Jika itu masalahnya, maka sesuai keinginanmu. Diprovokasi dan dibenci oleh Xiao Yan terus-menerus, asap kuning perlahan tertinggal di sekitar tubuh Leng Qingchen. Saat asap kuning ini menyebar, seluruh tangga di kaki gunung bergetar, dan rasa tidak nyaman yang kuat melanda hati setiap orang.
Apakah ini? Apakah ini seni racun duka cinta yang legendaris, salah satu racun Shuangxia Istana Leng Yue? Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik lain yang hadir memandang Leng Qingchen yang menyendiri, dan segera menghela nafas dalam hati. Kekuatan seni racun Shuangxia di Istana Leng Yue, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik veteran di Istana Jing Yue tidak dapat menahannya. Tamu tak diundang dari dunia manusia mungkin sulit untuk dilawan. Bagaimanapun juga, kekuatan seni racun dapat mengabaikan hampir semua pertahanan dan langsung membunuh kekuatan musuh yang menakutkan. Bahkan putra seni racun Shuangxia di Istana Leng Yue dapat membunuh dengan cinta dan membekap musuh tanpa terlihat. Kasih sayang. Ada senyuman tipis di sudut mulut Leng Qingchen, lalu jari rampingnya perlahan terangkat, seolah-olah seorang master sedang mengendalikan hidup dan mati musuh, dan menunjuk ke posisi Xiao Yan dengan lembut. Serangan yang terkandung di dalamnya, kekuatan reinkarnasi hanya sedikit, dan yang lebih besar adalah kabut beracun kuning yang sangat misterius, sedikit. Ledakan. Kabut kuning beracun melonjak dan langsung berubah menjadi pisau tajam sesaat. Ujung bilahnya berisi gelombang mencekik yang mengerikan, sehingga membawa angin bersiul dan mendekati Xiao Yan. Sepertinya saya masih harus menemukan keterampilan bertarung yang kejam. Sangat sulit bagi Guang-Guang untuk mengandalkan latihan dan api suci. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan niat bertarung yang sangat melonjak, dan kemudian dia tidak mundur. Tangannya berbentuk seperti kepalan tangan, dan ada pola api kuno yang terjalin di sana, dengan serangannya. Sekarang tubuh Xiao Yan telah ditambah oleh transformasi Dewa Naga dan Api Suci, dalam hal kekuatan saja, saya khawatir tidak akan menjadi masalah untuk menangani beberapa langkah reinkarnasi ganda biasa. Ledakan. Di atas kepalan tangan, percikan api berkaca-kaca melesat ke segala arah, dan api yang membakar menebas dengan kejam kabut kuning beracun yang aneh, dan di bawah kekuatan mengerikan dari api suci berkaca, kabut kuning beracun yang terkandung di dalamnya. Kekuatan spesialnya juga meleleh dengan cepat. Api manusia ini, benar-benar dapat melelehkan kabut beracun dari wanita beracun itu. Melihat pemandangan ini, sentuhan keterkejutan muncul. Gadis beracun Leng Qingchen benar-benar jenius di Istana Leng Yue. Tidak peduli apakah itu latihan atau persepsi seni racun, itu jauh melampaui perbandingan, tapi nyala api Xiao Yan bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Situasi ini sungguh mengerikan. Menarik. Wajah cantik Leng Qingchen sedikit mengembun, dan sekarang dia telah mencium kekuatan yang benar-benar menggerakkan dari api berwarna kaca di tubuh Xiao Yan, dan segera secara perlahan mengaktifkan seni racun di tubuhnya, seni racun kesedihan. Dari zaman dahulu hingga saat ini, hanya sedikit orang yang berhasil lepas dari racun cinta dan kesedihan. Begitu dia terkena dampaknya, satu-satunya hal yang menunggu Xiao Yan adalah dihancurkan. Racun cinta. Merasakan tekanan besar yang datang dari tinju Xiao Yan, mata Leng Qingchen sedikit menyusut, dan kemudian jari-jarinya terjalin, membentuk kuali kuning yang sangat besar, dengan semburan kepulan dan peluit, melawan bersama, pergi. Merusak. Melihat serangan Leng Qingchen, Xiao Yan mendengus dingin, tinjunya terangkat, dan di bawah berkah api kuno yang tak terhitung jumlahnya, mereka tersapu seperti kilat dan terbanting bersamaan. Wong Bas. Serangan itu gagal, dan pertarungan itu ternyata tidak bisa dibedakan untuk sementara waktu. Keduanya tanpa sadar mundur agak jauh, dan kemudian saling memandang dengan acuh tak acuh. Sayangnya, Xiao Yan tidak menyadari bahwa kuali kuning yang pecah telah mengisi banyak kekuatan di tubuhnya. Bahkan Xiao Yan, pada saat ini, terkena racun beracun dari wanita beracun itu. Semuanya terbalik. Setelah beberapa saat, di tangga di kejauhan, suara dengungan dingin dengan sedikit keagungan terdengar. Tiba-tiba, kekosongan di kaki gunung seakan langsung terkurung oleh suatu kekuatan misterius. Xiao Yan hanya merasakan matanya pingsan, dan sebenarnya ada suara aneh di sekujur tubuhnya. Sebuah kekuatan yang kuat muncul, dan sebelum bisa bereaksi, ia ditarik ke ruang lain yang tidak diketahui. Inilah duniaku, rasakan sakitnya. Di dunia misterius, suara keras terdengar, dan tiba-tiba kabut kuning beracun yang megah membentuk riak energi dan tersebar di bawah kaki Xiao Yan. Saat energi ini menghilang, tanah dunia misterius berubah menjadi kristal perak dan antimon sedikit demi sedikit, dan secara samar-samar berubah menjadi prisma transparan yang muncul di kaki Xiao Yan. Apakah ini domainnya, atau kekuatan seni racun? Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberutnya, tapi sebelum dia bisa menunggu kekuatan ini menghilang sepenuhnya, ada semburan angin kencang dan kencang yang pecah dari permukaan prisma di bawah kakinya, dan bayangan hitam bersembunyi di dalamnya seperti setan. Saudara Xiao Yan, kamu sangat mengecewakan Suner. Segera, di kaki Xiao Yan, ada seorang wanita cantik berwajah cantik, mengenakan jubah biru, dengan temperamen dingin dan acuh tak acuh, seperti bunga teratai bening yang mekar di awal. Pada saat ini, mata wanita itu penuh dengan keputusasaan dan dia memandang Xiao Yan dengan santai, mengungkapkan kebencian yang tiada habisnya. Suner, saat ini, melihat pemandangan ini, tubuh Xiao Yan bergerak sedikit. Saya tidak tahu apakah itu karena efek dunia seni racun Leng Qingchen atau sesuatu yang lain, sepertinya dia tidak bisa membedakan ilusi tersebut. Xiao Yan, kamu bunuh guruku, hancurkan sekteku, aku benci kamu. Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu. Cermin diputar, dan sosok cantik memancar keluar, cantik dan vulgar, seolah-olah memiliki aura ringan, dengan mata dan kerinduan yang indah, seperti anggrek yang terpencil, dan perkataan serta perbuatannya murni dan tanpa cacat seperti gunung es dan salju teratai. Yun. Mendengar kata-kata ini,
Tubuh Xiaoyan bergetar, seolah ada sesuatu yang mengendur dengan kejam di dalam hatinya. Xiaoyan, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu selalu menjadi seorang munafik. Dokter kecilkulah yang salah memahamimu. Saat berikutnya, di bawah prisma, seorang wanita dengan gaun putih pucat berbicara dengan acuh tak acuh, matanya dipenuhi gelombang kematian. Gulu, dokter kecil abadi. Tenggorokannya menjadi kering dan serak, dan segera kekuatan yang sangat menakutkan disalurkan dari dada Xiaoyan. Xiaoyan, kamu tidak lagi cocok untuk terus menjadi penguasa wilayah api tak berujung. Lebih baik kamu pergi ke neraka. Serangkaian sosok anggun mengelilingi Xiaoyan, berbisik dengan suara rendah, dengan niat membunuh yang sangat nyata dalam suara mereka. Skala warna, Xiaoyan, adikku mati karena kamu gagal melindungi adikku. Kamu hanya seorang pengecut. Di baris terakhir, wanita yang sedikit nakal dan cantik itu berbicara perlahan, suaranya menderu, dan hawa dingin yang terkandung di dalamnya membuat orang bergidik. Xiaoyan, 5 gema menyapu hati Xiaoyan seperti suara Sansekerta kuno. Rasa menyalahkan diri sendiri dan ketidakberdayaan perlahan-lahan diteruskan ke hati Xiaoyan. Setelah beberapa saat, di dunia misterius ini, ada banyak sekali lampu kuning. Sedikit demi sedikit, ia mendarat di Xiaoyan, dan jejak menelan mengikis vitalitas Xiaoyan. Jika ini terus berlanjut dalam waktu lama, saya khawatir setelah 1 jam, Xiaoyan akan terkorosi menjadi tumpukan tulang. Dan hal yang paling kuat tentang gadis beracun Leng Qingchen ini adalah apa yang disebut seni racun kesedihan cinta, yang menggunakan cinta sebagai kelebihannya dan tidak siap untuk menyerangnya. Bahkan beberapa orang kuat dengan kekuatan besar tidak akan menyerang dirinya sendiri. Di dunia seni racun, hanya ada satu kekalahan, turun. Episode 2337. Saudara Xiaoyan. Melihat Xiaoyan berdiri diam tidak jauh dari situ, Suner berkata dengan sedikit khawatir. Xiaoyan memiliki kekuatan yang besar, tetapi kekuatan untuk bertahan melawan racun hanyalah tanduk, belum lagi lawannya adalah gadis beracun di Istana Bulan yang dingin, tekanannya meningkat pesat, jadi Suner tidak dapat membantu, tapi jadilah sedikit khawatir. Tidak apa-apa, untuk sesaat, dokter kecil Xian Meimei perlahan melihat ke arah Suner dan berbicara dengan lembut, tetapi setelah beberapa saat, dia melihat kehampaan tersembunyi di pegunungan di luar Istana Jingyue, dan sepertinya ada aura yang menjulang terkunci di dalamnya, sehingga tanda reinkarnasi di tengah alisnya sedikit mengeluarkan fluktuasi yang membara. Dengan kekuatan dan identitas Dewa Racun Xuanhe, orang yang dapat membuat reinkarnasinya merasakan fluktuasi semacam ini mungkin adalah orang kuat yang ada hubungannya dengan Dewa Racun Xuanhe. Di kaki Gunung Jingyuegong, semua orang melihat tubuh Xiaoyan berdiri diam di tempat, matanya tertutup rapat, dan lapisan kabut kuning beracun menyebar ke seluruh tubuhnya, disertai dengan emosi yang campur aduk. Di sisi lain, gadis beracun Leng Qingchen dan Xiaoyan juga memasuki kondisi yang sama, tetapi pada saat ini, alis di wajah cantiknya berkerut, seolah dia mencoba menolak sesuatu. Puff! Suara, mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka, lalu seteguk darah merah cerah perlahan mengalir dari sudut mulutnya, tapi saat berikutnya, senyuman suram muncul di sudut mulut Xiaoyan. Tanpa disengaja, lapisan fluktuasi api yang sangat menyilaukan menyala di tubuh, dan kemudian dari titik yang tiba-tiba di kehampaan, ia meraung ke arah Leng Qingchen di sampingnya. Puff! Pada saat yang sama, mata Leng Qingchen perlahan terbuka, dan ada ekspresi keheranan di matanya. Racun cinta memang jahat dan keji. Tapi, sudah berakhir. Xiaoyan mendekati Leng Qingchen, mengepalkan tangannya, dan kemudian dengan lembut mendekati tubuh halus Leng Qingchen. Pada jarak 1 meter dekat tubuh, semua energi serangan langsung berhenti, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya secara samar menyebabkan kekosongan di depan Leng Qingchen berfluktuasi. Jika bukan karena penarikan tiba-tiba Xiaoyan, saya khawatir kekuatan ini akan cukup untuk menghancurkan Leng Qingchen. Kenapa kamu mampu menerobos alam kesedihanku? Melihat tindakan Xiaoyan seperti ini, kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Leng Qingchen, dan tubuhnya bergetar hebat dan mundur ke belakang. Kemenangan telah diraih. Racun cinta dan kesedihan itu kejam dan jahat, tapi bukannya tidak bisa disembuhkan. 1 nafas tersisa, dan keabadian adalah abadi. Serangan Xiaoyan berhenti, dan dia tidak membunuhnya. Bagaimanapun, dia datang ke Istana Dewa Racun, dan dia adalah pendatang baru, dan tujuan utamanya adalah menjadi seorang dokter kecil. Sebagai 3 cabang Istana Dewa Racun, Istana Leng Yue secara alami merupakan kekuatan yang tidak dapat dipisahkan. Aku tersesat. Leng Qingchen memandang Xiaoyan dengan mata yang rumit. Dia memang memiliki banyak temperamen dan kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, terutama di dunia cinta dan kesedihan. Keinginan mati yang tak kenal takut dari orang ini lenyap. Rao adalah pandangan angkuh Leng Qingchen, dan dia belum pernah melihat manusia yang begitu menakutkan dengan kemauan yang begitu kuat. Gagal mendaki gunung. Setelah beberapa saat, Leng Qingchen melirik ke belakang dengan mata nostalgia, menggelengkan kepalanya sedikit, dan menunjukkan tanda-tanda akan pergi dalam sekejap mata. Meskipun dia sombong dan sombong, bukan berarti dia tidak mau kalah. Sebaliknya, kekalahannya dalam pertarungan dengan Xiaoyan telah memberinya pemahaman baru tentang perasaan dukanya sendiri. Gadis beracun dari Istana Leng Yue, sebenarnya dikalahkan oleh manusia yang dibawa kembali oleh jiwa beracun. Kekuatan manusia ini hanyalah puncak dari reinkarnasi tingkat pertama. Bagaimana dia bisa mengalahkan Leng Qingchen, yang merupakan salah satu dari 2 racun jahat yang mengendalikan Istana Leng Yue, dan yang kekuatannya telah mencapai tingkat kedua, reinkarnasi. Di Istana Jingyue,
Para penonton terus berbicara, dan suara mereka tidak kekurangan pemujaan dan tabu. Ledakan. Setelah istirahat, di pegunungan di luar istana Jingyue, ada kepulan asap putih yang membubung. Asap putih, di mata keraguan semua orang, perlahan-lahan melayang keluar, dan segera sampai ke kaki gunung dan menyusut sedikit, seolah-olah ada semacam aura besar yang mengembun. Dengan munculnya asap ini, fluktuasi tirani yang luar biasa perlahan muncul seperti suara kuno, dan kekosongan di kaki gunung menjadi berdengung. Guru, wakil penguasa istana-istana Leng Yue Chen. Melihat pemandangan ini, ada beberapa tokoh tingkat tinggi yang berbicara, dan suara mereka penuh kekeruhan, mengejutkan. Pengunjung tersebut mengenakan kain biru di sekujur tubuhnya dan terlihat sangat sederhana, dengan suasana yang sangat ramah dan akrab, namun ada senyuman suram yang menggantung di pipinya, yang membuat orang merasa linglung. Guru, aku kalah, ayo pergi. Melihat ini, Leng Qingchen perlahan menggelengkan kepalanya, dan kemudian sambil berbicara, dia kembali ke posisinya sendiri. Orang ini, pada saat ini, mata Xiao Yixian dan Poison Soulzi menjadi dalam, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Apakah ini reinkarnasi kuasi 4 kali lipat? Xiao Yan melepaskan gelombang energi lembut untuk melindungi kedua gadis itu, dan kemudian saling memandang dengan waspada, pria ini memiliki firasat buruk. Hei, Poison Soul, apa kamu tahu kesalahannya? Setelah sekejap mata, Leng Yue Chen tiba-tiba berjalan perlahan, dan kemudian datang ke sisi Poison Soulzi, wajahnya terus-menerus memandangi Suner dan Xiao Yan, ekspresi Schadenfreude. Istana Dewa Racun dibagi menjadi 3 istana dan 6 gerbang, banyak kekuatan, tetapi satu-satunya yang benar-benar memiliki peran menentukan adalah 3 istana, dan ketiga istana tersebut terus-menerus bertarung satu sama lain. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tapi wajahnya perlahan menjadi serius, dan di mata yang gelap, sumber api suci yang sangat ganas diam-diam meresap. Tingkat reinkarnasi 4 kali lipat, untuk Xiao Yan hari ini, jika itu benar-benar pertarungan sampai mati, belum pasti siapa yang akan membunuh rusa itu. Tidak dibutuhkan. Wajah Xiao Yixian tenang, dan dia perlahan mendatangi Xiao Yan dan tersenyum manis padanya. Senyuman penuh gaya ini sepertinya mengandung beberapa kata yang tidak bisa diungkapkan. Petik 2 petik 2. Xiao Yan pada akhirnya tidak menghentikan peri medis kecil itu, tetapi hanya merasakan kekuatan kuno dengan cepat mengembun di tubuh gadis ini. Saya tidak tahu, dosa, di mulut wakil kepala istana Leng Yue Chen. Apa salah ibuku? Poison Soulzi dan Xiao Yixian saling memandang, dan kabut beracun yang menyeramkan dan berbahaya menyebar, dan berbicara langsung satu sama lain. Dunia iblis dan dunia manusia kita seperti air dan api. Kamu pergi ke dunia manusia untuk mencari murid yang berpotensi menjadi dewa racun, bukan untuk membiarkanmu membawa kembali manusia kucing berkaki 3 sesuka hati. Mengingat fakta bahwa kedua orang ini tidak memiliki fluktuasi kabut beracun, menurut pendapat saya, pelurusan Fa di tempat, saya pikir Tuan Istana Jingyue akan dengan senang hati menyetujuinya. Bagaimanapun, Tuan Istana Jingyue punya masa lalu menyedihkan yang hampir musnah oleh manusia di dunia manusia. Leng Yue Chen mencibir, sepertinya dia sengaja memprovokasi sesuatu, dan Yiran mengabaikan apa yang akan terjadi nanti. Ho, orang tua yang kecil, Xiao Yan dan Suner saling memandang, dan keduanya perlahan berdiri di samping peri medis kecil, pancaran api suci yang agung perlahan mekar dengan kekuatan tertinggi. Kali ini, serahkan padaku. Kamu sudah membantuku berkali-kali, aku tidak ingin selalu menerima cintamu. Saat 2 gelombang kekerasan yang dahsyat itu perlahan melonjak, sebuah suara manis, disertai dengan semburan riak energi kuno dan hijau tua, perlahan menyebar dari suatu tempat di atas tanah. Riak energi hijau semacam ini baru saja menyebar, dan ternyata menjadi kejutan bagi semua orang kuat yang mempraktikkan seni racun, dan kejutan serta ketakutan yang telah lama hilang muncul. Getaran dan fluktuasi semacam ini, tetapi hanya ketika Istana Dewa Racun mengobrol dengan beberapa tetua tertinggi atau Dewa Racun, itu hanya akan terjadi. Episode 2338. Guru, ini. Wakil Istana Lord Leng Yue Chen, apa yang baru saja kamu katakan, bisakah kamu menceritakannya lagi? Pada saat ini, peri dokter kecil berubah dari penampilan lembut dan pendiam sebelumnya, dan menjadi seperti ratu berdarah dingin yang mengendalikan hidup dan mati, dan kata-katanya penuh dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ada aura yang sangat menakutkan di dalam tubuh, seolah-olah perlahan terbangun dari tahun-tahun yang tak ada habisnya, mengalami perubahan-perubahan yang tiada akhir, waktu yang lama, dan menakutkan. Apa yang ada di tubuhmu, ada apa? Pada saat ini, Leng Yue Chen merasakan niat membunuh yang acuh tak acuh dalam kata-kata Xiao Yixian dan kekuatan misterius di tubuhnya. Pil beracun dan beracun di tubuhnya tiba-tiba mengeras, seolah-olah di bawah pengaruh aura anehnya, bahkan miliknya sendiri. Kekuatan dan vitalitas tersegel oleh pemadatannya. Leng Yue Chen, kamu semakin merendahkan. Sosok wanita beracun perlahan muncul di samping peri medis kecil, dan gelombang kabut beracun menyebar dari kedua tubuh, disertai dengan nafas kuno yang sangat misterius, lingkaran riak energi hijau, dari dokter kecil kaki abadi memancar keluar. Puff! Dengan munculnya pemandangan ini, sosok-sosok di sekitar kaki gunung, tubuh mereka langsung berlutut dan tak terkendali dan pasrah pada posisi Little Doctor Immortal. Kita, temui reinkarnasi Dewa Racun. Tidak ada kekurangan rasa hormat dan semangat yang tinggi dalam suara banyak pembangkit tenaga listrik di Istana Jingyue. Saat ini, tidak ada tanda-tanda ketidaksenangan sama sekali. Mereka semua menundukkan kepala dengan rendah hati dan mengaum.
Untuk 3 pembangkit tenaga listrik istana yang telah lama tinggal di alam Dewa Racun, saya khawatir tidak ada yang mengetahui kekuatan Dewa Racun dan tetua tertinggi lebih baik dari mereka. Jika aura kuno dalam energi hijau di depannya bisa salah, lalu apa penjelasan tanda reinkarnasi di alis dokter cilik itu? Wong Bas. Riak hijau zamrud kuno di seluruh tubuh primedis kecil terus meluap, dan mata indah itu melirik ke arah Leng Yuechen sedikit. Kekuatan tingkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh Xiao Yan. Xiao Yan memiliki tubuh tirani di tubuhnya, dan kekuatan transformasi Dewa Naga serta banyak api suci telah membuat kekuatan tempur Xiao Yan tinggi dan rendah. Namun, sejak memperoleh segel reinkarnasi, primedis kecil baru mengetahui bahwa pada level reinkarnasi saat ini, jarak antara setiap level seperti jurang pemisah, dan tentunya tidak mudah untuk bertarung melampaui perintah. Xiao Yan sekarang berada di puncak peringkat reinkarnasi tingkat pertama. Tanpa menggunakan kekuatan iblis, kekuatan tempurnya mungkin hanya sebanding dengan peringkat reinkarnasi tingkat kedua biasa. Karena peringkat reinkarnasi terlalu misterius. Alasan mengapa dia mampu bertarung melampaui barisan adalah karena penindasan Seng Yan terhadap ras jahat di luar wilayah. Anda, melihat tanda familiar di antara alis dokter kecil itu, wakil penguasa istana Leng Yuechen mengepalkan tinjunya dengan susah payah, dan kemudian kabut beracun yang melonjak di tubuhnya mulai berjatuhan dan mendidih di bawah kendali halusnya, dan keserakahan berfluktuasi. Pameran tidak diragukan lagi. Orang tua ini, baru setelah Leng Yuechen mengerahkan banyak kekuatan di tubuhnya, dia menjadi kekuatan tingkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat, Xiao Yan baru menyadari bahwa dia salah. Terlalu salah. Alasan mengapa dia mampu bertarung melampaui peringkat reinkarnasi sebagian besar bergantung pada penindasan ras jahat dari luar wilayah oleh api suci. Tetapi jika itu adalah manusia, saya khawatir penindasan semacam ini akan berkurang tanpa batas. Kecuali manusia dengan atribut khusus, yang masih dapat mengalami penindasan, orang lain, semuanya berada di bawah tekanan yang meningkat tajam. Kekuatan racun dan bisa yang menakutkan. Melihat Leng Yuechen yang tertutup kabut putih, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Leng Qingchen baru saja menampilkan ilusi cinta dan kesedihan, tapi butuh banyak usaha untuk memecahkannya. Jika serangan pada level itu tidak berhasil, saya khawatir serangan baliknya akan sangat serius. Sekarang jika ada makhluk abadi lainnya, tekanannya akan meningkat pesat. Orang gila yang berani. Beraninya Dou menggunakan cara tercela untuk mencuri relik suci tertinggi istana Dewa Racun milikku. Bukankah reinkarnasi Dewa Racun Xuanhe adalah generasi tanpa nama yang bisa kamu ikuti? Cepat pegang untukku. Katakan padaku. Pada saat ini, mata Leng Yuechen menjadi gila, dan kemudian kekuatan racun agung di tubuhnya berubah menjadi rantai racun jahat yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung menembus kehampaan dan membunuh Xiao Yan dan yang lainnya. Serangan Leng Yuechen pada level ini sebenarnya menyebabkan Xiao Yan dan Suner, yang selama ini diam, merasakan keterkejutan dan keterkejutan. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang merasakan tubuh mereka sedikit gemetar, tetapi sebelum mereka dapat mengambil tindakan apapun, senyuman yang sangat cerah tiba-tiba muncul di pipi halus dokter kecil di sampingnya. Dalam senyuman ini, niat membunuh sangat menakjubkan, dan bahkan ada ilusi yang membuat Leng Yuechen gemetar. Melihat tubuh halus Xiao Yixian sedikit gemetar, butiran keringat seukuran kacang muncul dengan aneh di dahi Leng Yuechen, dan rasa dingin yang langka tidak dapat membantu mengalir keluar dari hatinya. Indera penciumannya yang tajam sepertinya mencium sesuatu dari tubuh Xiao Yixian. Segera, tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi kekuatan di tubuh Xiao Yixian perlahan terkondensasi di dadanya. Sebuah titik cahaya yang bersinar dengan cahaya hijau kuno tiba-tiba jatuh dari tubuh peri medis kecil itu, dan kemudian gelombang-gelombang perlahan meletus di telapak tangan peri medis kecil itu. Gulu, pil suci 10.000 racun. Salah satu dari 2 tanda Dewa Racun di Istana Dewa Racun. Dalam sekejap, bahkan Leng Qingchen, yang kebingungan di sampingnya, menutupi sudut mulutnya dengan tangan kecil, matanya yang indah sedikit menyusut, dan dia kehilangan suaranya. Wong Bas. Titik lampu hijau zamrud terus bergetar, meskipun tergeletak dengan tenang di telapak tangan peri dokter kecil, namun tanpa terlihat melepaskan kekuatan misterius dari perubahan yang panjang. Semua orang mengangkat kepala dan melihat manik hijau zamrud seukuran mata naga, tetapi perasaan yang sangat aneh tiba-tiba muncul di lubuk hati mereka yang paling dalam. Perasaan aneh ini membuat semua kekuatan di tubuh mereka sepertinya untuk sementara gagal, dan mereka hanya bisa berdiri di sana tercengang, berbisik dengan suara tertegun, tentu saja, itu benar-benar tanda dari Dewa Racun. Daging kecil, kamu sedang mendekati kematian. Pada saat ini, Leng Yuechen masih tidak mau menyerah, seni beracun yang ditekan di dalam tubuh berlari dengan kecepatan penuh, dan menembak langsung ke peri dokter kecil. Ledakan, dokter kecil abadi mengabaikannya, menyatukan kedua tangan rampingnya, dan tiba-tiba cahaya hijau yang sangat menyilaukan memancar dari manik-maniknya, yang segera berpadu sempurna dengan tanda reinkarnasi di alisnya. Bahkan dengan munculnya tindakan Xiao Yixian, paksaan yang sangat mengerikan menyebar padanya. Selamat atas reinkarnasi Dewa Racun, kembali ke Istana Cermin Bulan. Pada saat ini, pria kuat di Istana Jingyue, dengan nada rendah hati dan hormat, masih berlutut di hadapannya. Tingkat paksaan ini, paksaan mutlak dari lubuk jiwa yang paling dalam, jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tolak. Reinkarnasi Dewa Racun. Pada saat ini, bahkan Leng Yuechen,
yang sama kejamnya dengan tingkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat, memiliki kekuatan di tubuhnya seolah-olah telah dinonaktifkan, dan berdiri di tanah dengan tercengang, menatap peri medis kecil dengan kebencian dan kecemburuan. Dewa Racun Xuanhe telah jatuh selama bertahun-tahun, meskipun Istana Dewa Racun mengirim banyak orang untuk mencarinya, tetapi mereka belum dapat menemukannya. Sekarang ada segel reinkarnasi Dewa Racun dan salah satu dari 2 token Dewa Racun. Jangan membuat orang iri dan bahagia. Puncak, episode 2339. Baiklah, ayo bangun. Saya adalah reinkarnasi dari Dewa Racun. Kali ini saya telah menerobos dunia manusia untuk pergi ke sini. Saya datang ke sini untuk menyatukan Istana Dewa Racun atas perintah Dewa Racun. Melihat kerumunan kulit hitam di belakangnya, Xiao Yixian tersenyum tipis, nadanya acuh tak acuh, dan peringatan kepada Leng Yuechen sangat jelas terlihat dalam kata-katanya. Kemudian pil racun di telapak tangan dikumpulkan, dan tekanan spiritual misterius menghilang sekarang, dan tekanan di punggung secara bertahap berkurang. Semua orang mau tidak mau perlahan mengangkat kepala mereka dan melihat sosok peri medis kecil, seolah-olah mereka sedang melihat Dewa Racun yang sebenarnya. Sekarang, kamu harusnya tahu kenapa. Poison Soul mengambil satu langkah ke depan, lalu mendatangi kerumunan, menatap Leng Yuechen dengan muram. Pada saat ini, identitas dari Dewa Medis kecil menunjukkan bahwa, selain tindakan Xiao Yan dan dia barusan, hubungan antara ketiganya, sangat jelas, ditambah tindakan arogan Leng Yuechen barusan. Reinkarnasi Dewa Racun telah hilang di dunia manusia. Keduanya adalah teman dekat yang bertanggung jawab melindungi kehidupan reinkarnasi. Alasan mengapa reinkarnasi Dewa Racun berhasil kembali dalam perjalanan ini sepenuhnya karena penghargaan mereka. Siapapun yang tidak mematuhi 2 tamu terhormat itu akan dibunuh tanpa ampun. Poison Soul Child berbalik dan berbicara perlahan, niat membunuh dalam suaranya sangat kejam. Bunuh, bunuh, bunuh. Racun-racun Sengming. Pada saat ini, mata banyak pembangkit tenaga listrik di bawah selalu menjaga rasa hormat dan pemujaan, dan kemudian memandang Leng Yuechen dengan waspada. Reinkarnasi Dewa Racun, dan pil suci segala racun. Gumaman itu terdengar, dan mata Leng Qingchen tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Benda yang telah lama hilang di seluruh alam Dewa Racun ini, hari ini muncul dalam 2 jenis. Golum. Begitu kata-kata itu keluar, Leng Yuechen buru-buru berbalik dan pergi. Hal seperti ini sangat penting. Anda harus melaporkannya kepada kepala istana dan mengambil keputusan lebih awal. Tuan Istana Cermin Bulan. Setelah istirahat, mata peri medis kecil itu tiba-tiba terangkat, menatap puncak yang diselimuti awan di atas Istana Jingyue. Jelas sekali, apa yang terjadi di sini telah dilihat oleh Yang Maha Kuasa. Di puncak gunung tempat Istana Jingyue berada, terdapat banyak kuil kuno. Sebenarnya ada sebuah altar yang terlihat seperti pengorbanan kepada roh. Di pinggir altar, ada seorang wanita dari debu. Orang-orang di kaki gunung. Wanita itu berdiri dengan tenang, dan tubuh langsingnya sepertinya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, yang tak terduga. Di mata yang sedikit terkejut, ada bayangan energi yang samar. Bawahan, temui Tuan Istana. Merasakan suara dengungan tajam yang datang dari dalam altarnya, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba merangkak dengan tenang. Wakil Kepala Istana Leng Yuechen, gadis beracun Leng Qingchen. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang peristiwa sebesar itu? Wanita itu berjalan di udara, bergerak seperti teratai hijau. Nampaknya jarak dari kaki gunung ke puncak gunung hampir 1 kilometer, dan dia langsung dilaluinya. Melangkah keluar 1 langkah, dan kemudian di kaki gunung, garis-garis kabut putih susu mengelilingi tubuh, memandang Leng Yuechen dan Leng Qingchen dengan wajah pucat. Kabut putih tampak datar, tanpa fluktuasi yang aneh dan menakutkan, namun hal itu membuat Xiao Yan merasa takut dari lubuk hatinya. Tuan Istana Jingyue, meskipun kami telah melakukan kesalahan dalam hal ini, tetapi dengan kekuatan besarmu, kamu tidak akan mempersulitku untuk menjadi gadis beracun di bawah Istana Leng Yue, kan? Mendengarkan suara bersahaja dari Tuan Istana Jingyue di depannya, tubuh Leng Yuechen tidak bisa berhenti gemetar, dan dia segera mengeluarkan suara, mencoba melalaikan tanggung jawabnya dengan kata, gadis beracun. Tidak dan tidak, menyeberangi gunung adalah ujian di 3 istana, jadi tentu saja aku tidak akan memikirkan urusanku sendiri. Tuan rumah Istana Jingyue lembut, dan kemudian matanya kembali ke Xiao Yixian, seolah dia sedang melihat dan memikirkan sesuatu. Kepala Istana, Wakil Kepala Istana, perbedaan antara kata-kata, apakah itu kekuatan di tangannya atau kekuatannya sendiri, sangatlah berbeda. Ada kesenjangan besar dalam kekuatan reinkarnasi lapisan pertama, belum lagi kesenjangan antara lapisan kedua, lapisan ketiga, atau bahkan lapisan keempat, yang bahkan lebih tak terbayangkan. Di level reinkarnasi, dengan peningkatan level, sangat sulit untuk maju lebih jauh, bahkan level kecil saja sudah cukup untuk menjadi kunci kemenangan. Terutama pembangkit tenaga listrik seperti Leng Yuechen yang melampaui peringkat ketiga. Demi Tuan Istana Leng Yue, saya tidak akan membahas masalah ini. Tetapi, Putri Jingyue sepertinya memikirkan sesuatu, lalu tersenyum. Baginya, dia menghabiskan seluruh hidupnya mencoba menaklukkan Istana Dewa Racun Unifikasi. Sekarang dia memiliki kesempatan yang sangat berharga di depannya, dan tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakannya dengan sia-sia. Terima kasih banyak kepada Putri Jingyue, jika tidak apa-apa, kita pergi dulu. Leng Yuechen selalu merasa bahwa tindakan yang dilakukan Putri Jingyue sekarang sangat salah, dan ketika dia mendengar bahwa dia belum menjelaskan secara detail, dia mau tidak mau ingin mundur.
Salah satu dari 3 istana-istana Dewa Racun, Istana Putri Jingyue, Jingyue. Temui, reinkarnasi Dewa Racun. Kepala istana Jingyue tersenyum tipis, lalu perlahan membungkuk, memberikan hadiah besar dengan kedua tangannya, dan membungkuk kepada peri medis kecil yang berdiri di sampingnya. Senior, tentu saja, kamu yang lebih tua, aku hanya seorang junior. Di masa depan, aku harus bergantung padamu. Dokter kecil abadi memiliki beberapa kekhawatiran di benaknya pada awalnya, tetapi melihat Tuan Istana Jingyue bertindak seperti ini, semua keraguan di hatinya segera hilang. Dengan kekuatan dan identitas Istana Master Jingyue, mampu memberikan hadiah sebesar itu di depan semua orang telah membuktikan bahwa yang terakhir benar-benar mengenali identitas peri medis kecil. Identitas reinkarnasi Dewa Racun memang agak mengerikan, tetapi jika Tuan Istana Jingyue memiliki niat buruk, saya khawatir dengan Xiao Yan saat ini dan beberapa orang, akan sulit untuk melarikan diri. Bagaimanapun, kekuatan Master Istana Jingyue jauh lebih tirani daripada Leng Yuechen, yang merupakan peringkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat. Faktanya, jiwa racun juga berjudi. Setelah dia memutuskan untuk mendukung peri medis kecil, dia memikirkan apakah dia bisa kembali ke Istana Jingyue dengan peri medis kecil. Jika peri medis kecil mendapat bantuan dari Istana Jingyue, penyatuan ketiga istana akan segera terjadi. Tetapi jika penguasa Istana Jingyue serakah, yang menunggu mereka hanyalah titik tanpa penebusan. Mereka bertaruh dengan benar. Kemarilah, sampaikan perintah Tuan Istanaku. Mulai sekarang, Xiao Yixian, sebagai orang suci di Istana Jingyue saya, telah menjadi pengontrol kekuasaan tertinggi. Istana Jingyue adalah milik dan harus mematuhi perintah orang suci itu tanpa syarat. Mereka yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun. Tentu saja, bagi sebagian orang sombong yang terang-terangan memprovokasi dan tidak menaati orang suci, kami juga berhak membunuh mereka secara langsung. Suara besar dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, perlahan terdengar. Berlari. Pada saat ini, pupil Leng Yuechen sedikit menyusut, dan kemudian dia mengabaikan gadis beracun itu, dan tubuhnya dengan cepat melesat ke belakangnya. Leng Yuechen, wakil kepala istana-istana Leng Yue, secara terbuka tidak menaati orang suci itu, dan bahkan mencoba membunuh orang suci itu dengan menggunakan racun aslinya. Harus membunuh. Melihat sosok yang melarikan diri dengan cepat, Istana Master Jingyue memiliki suara yang panjang, dan cairan putih susu menetes dari tubuh halusnya, dan kemudian dengan mudah memblokir semua retret Leng Yuechen. Aura pembunuh yang substantif perlahan terpancar dari wanita cantik di depannya. Kekuatan semacam itu telah melampaui dunia ini. Bahkan Xiao Yan merasakan hembusan nafas ketika dia merasakan aura pembunuh yang substantif ini. Tingkat kekuatan ini, di antara pembangkit tenaga listrik yang pernah saya lihat dalam hidup saya, pasti bisa masuk peringkat 3 besar. Episode 2340. Cermin Bulan, kamu keterlaluan. Maksudku adalah ini juga wakil kepala istana-istana Leng Yue, kamu adalah. Merasakan racun mengerikan yang memenuhi kabut putih tebal, Leng Yuechen meraung sambil melarikan diri dengan cepat. Perbedaan kekuatan keduanya ibarat jurang pemisah. Jika Jing Yuegong diizinkan mengambil inisiatif, sama sekali tidak ada peluang dia menang. Senior, izinkan aku datang. Setelah menarik napas dalam-dalam, peri medis kecil itu perlahan menggelengkan kepalanya, memutar tangan gioknya, dan energi hijau perlahan meluap. Tidak baik, pada saat ini, mata Leng Yuechen dipenuhi ketakutan, dan dia buru-buru berkata. Dewa medis kecil yang memiliki pil suci 10.000 racun bahkan lebih menakutkan daripada Tuan Istana Jingyue. Penindasan dan ancaman bawaan itu cukup untuk menghancurkan Leng Yuechen berkeping-keping. Retakan, di penjara dalam kehampaan, ia mulai runtuh sedikit, dan tubuh Leng Yuechen benar-benar dipenjara, tidak dapat bergerak, dan bahkan semua kekuatan di dalam tubuh ditekan. Kemarilah, turunkan dan awasi dengan cermat. Istana Master Jingyue berkata dengan dingin, dan gelombang fluktuasi yang sangat kuat terus-menerus dilepaskan. Gadis suci, semua orang berbicara perlahan, dan ada sentuhan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam suara mereka. Dengan segel reinkarnasi Dewa Racun dan warisan token Dewa Racun, kali ini mengapa Istana Dewa Racun tidak makmur? Ayo pergi, masih banyak hal yang perlu diserahkan. Dua tamu terhormat, wanita beracun, terima kasih atas perjalanan ini. Suara samar terdengar, dan sekelompok orang berpencar. Mereka tahu betul hal buruk apa yang akan terjadi ketika mereka masuk. Di sisi lain, Xiao Yixian dan yang lainnya dibawa ke dalam rumah Istana Jingyue oleh Tuan Istana Jingyue dan mengirim orang-orang kuat untuk melindungi mereka secara rahasia. 10 hari telah tiba dengan tenang. Selama periode ini, Xiao Yan dan Suner menghabiskan waktu yang tenang dan membosankan, tetapi Xiao Yixian terus melihat naga itu tetapi tidak sampai akhir. Jelas, banyak hal yang diserahkan oleh kepala Istana Jingyue. Dong dong dong. Xiao Yan mengetuk pintu kamar tempat mereka berdua tinggal, lalu Sun Er bangkit dan pergi untuk menyelidikinya. Suster Xiao Yixian, ketika saya membuka pintu, saya melihat tubuh halus seperti peri King Lian terungkap, dan di belakangnya ada seorang wanita tua yang tampak seperti sedang sekarat. Ekspresi wanita tua itu sedikit tertutup, dan dia tidak mengeluarkan suara. Dia hanya diam-diam mengikuti sisi Xiao Yixian, seolah melindungi Xiao Yixian. Tuan Istana telah merawatku dengan baik beberapa hari terakhir ini, tapi aku telah mengabaikanmu, maaf. Setelah beberapa saat, Xiao Yixian tersenyum penuh pengertian pada Xiao Yan dan Suner, dan berkata dengan nada meminta maaf. Santo, ayo kita mulai berbisnis.
Meskipun keduanya adalah temanmu, tapi sekarang adalah masa sulit, lebih baik kurangi kontak dengan orang luar. Pada saat percakapan mereka, suara wanita tua yang sekarat itu terdengar, dan ekspresinya sangat serius. Segel reinkarnasi dan pil suci 10.000 racun memiliki hubungan yang baik, dan keduanya terkait dengan pemilihan dewa racun sebulan kemudian, jadi sekarang. Xiao Yixian menggelengkan kepalanya, hal semacam ini cukup bermanfaat baginya, tapi dia bertanya-tanya apakah Xiao Yan dan yang lainnya bisa memahaminya. Ngomong-ngomong, aku sudah memberitahu Tuan Istana, Xiao Yan, kamu bisa mengikuti senior tua beracun itu ke keterampilan bertarung berdebu di istana. Jika kamu bisa mendapatkannya, itu juga sebuah peluang. Setelah memikirkannya sebentar, dokter kecil itu berkata langsung, untuk dokter kecil hari ini, Tuan Istana Jingyue tidak sabar untuk memegang satu tangan di telapak tangannya, jadi apapun yang dia minta, dia akan melakukan semua yang dia bisa. Memilih hari lebih buruk daripada berjemur, ayo lakukan sekarang. Ketika Xiao Yan mendengar ini, matanya langsung dipenuhi dengan jejak seni abadi yang berapi-api, dan itu juga merupakan keterampilan bertarung atribut api di antara klan Xiao mereka. Kekuatan dan nilainya unik baginya. Mendengarkan pembukaan Xiao Yan, senior beracun itu tidak ragu-ragu, mereka berempat langsung meninggalkan rumah dan bergerak menuju istana yang jauh. Di rumah istana Jingyue, areanya sangat luas. Meskipun ada juga racun yang tak terhitung jumlahnya, tumbuhan beracun, binatang buas, tetapi di bawah kepemimpinan para senior yang beracun, setiap orang memiliki perjalanan yang lancar, dan sangat mudah untuk melewati banyak racun beracun dan tiba di tujuan. Gulungan itu ada di aula batu ini. Jika kamu punya takdir, kamu bisa mendapatkannya. Jika tidak, jangan dipaksakan. Setelah senior tua yang beracun itu selesai berbicara, napasnya menyatu dan dia bersembunyi di samping peri medis kecil itu. Kekuatan yang sangat menakutkan. Xiao Yan mengangguk sedikit, dan tentu saja tidak sulit untuk merasakan bahwa kekuatan lelaki tua ini mungkin sama dengan kekuatan Leng Yuechen. Kuil racun ini benar-benar tempat di mana harimau berjongkok, naga tersembunyi. Aula batu itu cukup megah. Ada beberapa puncak yang berdiri di sekitarnya, dikelilingi awan dan kabut, bagaikan negeri dongeng di bumi. Selain aula batu ini, terdapat banyak bangunan megah, yang tentunya digunakan untuk mengumpulkan beberapa keterampilan bertarung yang berharga di istana Jingyue. Di sekitar aula batu, ada kabut beracun yang sangat rapat mengelilinginya. Ayo mulai. Senior tua yang beracun itu mengangkat tangannya yang besar dan melambai, dan tiba-tiba kabut beracun biru kental melonjak, dengan lembut mengalir ke aula batu di depannya. Puff! Dengan suara, kekuatan racun yang mengerikan melonjak, dan pusaran aneh sebenarnya dibangun di tengah pintu masuk utama aula batu. Hisapan besar menarik Xiao Yan dan keduanya, dan bahkan Xiao Yan dapat dengan jelas mencium pusaran kuno dari pusaran tersebut perubahan-perubahan. Terima kasih senior, ayo pergi. Sampai saat ini, Xiao Yan melihat ke aula batu di depannya, dan ada tatapan yang sangat berapi-api di matanya yang biasanya tenang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeret Suner ke dalamnya. Senior, menurutmu mereka akan berhasil? Baru setelah Xiao Yan dan keduanya menghilang untuk waktu yang lama, Xiao Yixian berbicara perlahan. Sein, ini bukanlah hal yang harus kamu pertimbangkan. Hal terpenting yang harus Anda pertimbangkan sekarang adalah bagaimana dengan cepat mengintegrasikan kekuatan ke dalam pil racun dan melindungi diri Anda sendiri. Lagi pula, apa yang terjadi 10 hari yang lalu, aku khawatir ada banyak rumor. Dengan temperamen dua tuan istana lainnya, aku tidak akan melihat seorang jenius dengan tubuh beracun tumbuh. Suara samar terdengar, dan peri medis kecil pergi bersama senior tua yang beracun, dan kemudian pergi ke istana-istana Jingyue untuk menyadari penanaman pil racun di dalam tubuh, tetapi pemilihan dewa racun mungkin hanya sebulan lagi. Selama periode ini, dia pasti akan menjadi dewa racun. Saat istana paling bergejolak, di permukaan tampak tenang, tapi diam-diam mungkin sudah bergolak. Dadada, melangkah ke aula batu, aura perubahan yang berdebu mengelilinginya, tanpa kekuatan kabut beracun, beberapa hanyalah gelombang kuno yang mengalir dari tahun-tahun yang panjang. Saudara Xiao Yan, lahar, gunung berapi. Di wajah Suner, butiran keringat muncul, tapi pikirannya penuh keraguan. Sepertinya tidak ada kekuatan lain di dunia ini, beberapa hanyalah kekuatan api murni. Apa yang muncul di hadapannya adalah area vulkanik berukuran ribuan meter. Pijaran api merah menyala terus meluap, dan di dalam kawah, ada gulungan merah yang berdiri dengan tenang. Tidak peduli berapa tahun dan api yang menyala, gulungan ini tetap tak tersentuh dan misterius. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.